Nah, sampailah kita pada teorinya Auguste Comte yang sangat terkenal. Mungkin teman-teman pernah dengar teori ini, bahwa masyarakat itu berkembang dari fase teologis, kemudian naik kelas ke fase metafisik, kemudian naik kelas ke fase positif. Nah, ini perkembangan sejarah sosialnya manusia. Dari teologis jadi metafisik, jadi positif. Coba kita lihat satu-satu ya. Kalau teologis itu manusia memahami alam, memahami dirinya dan lingkungannya dengan mengambil referensi dunia di luar dirinya. Kekuatan-kekuatan superhuman, bisa bahasaku, berhala-berhala, benda-benda yang disembah, bisa dewa-dewa, bisa Tuhan kalau sudah sampai monoteisme. Jadi kalau ada apa-apa, oh ini dewanya sedang marah, oh ini Tuhannya sedang tersinggung, oh ini danyangnya sedang gak setuju. Nah itu berarti tahapnya teologis. Jadi organisasi sosialnya bersifat absolut. Biasanya yang monarkis. Pelopornya orang yang dituakan. Kalau di Islam ulamanya, kalau di Kristen ya pendetanya, kalau di desa ya kaumnya, mudirnya dan sejenis itu. Organisasi sosialnya sifatnya absolut. Kalau bagi Auguste Comte ini fase bayi. Manusia yang masih bayi, pikirannya belum lengkap, cara berpikirnya teologis. Kalau kalian jalan di perempatan terus di situ sering terjadi kecelakaan, terus wah ini mesti ada apa-apanya di perempatan ini, penunggunya mesti marah. Jadi kalau kamu lewat terus ngebel tin, nah itu berarti kamu masih berada di fase teologi. Ada persoalan, dicarikan jawabannya lewat kekuatan di luar manusia. Masih bayi katanya Auguste Comte. Manusianya masih lemah, masih nggak bisa apa-apa, bergantung pada kekuatan di luar dirinya. Teologis itu ada 3 jenis, ada 3 periode. Ada periode fetis, ada periode politeis, ada periode monoteis. Kalau secara sosiologis, sejarah agama itu mengikuti perkembangan berpikirnya manusia memang. Awal-awal, coba perhatikan ya, awal itu manusia masih belum cerdas, belum bisa membaca fenomena alam, dia tidak berdaya di hadapan alam, maka dia merasa bahwa di balik alam ada kekuatan, dan dia harus menyembah, menghormati kekuatan itu biar nggak ganggu dirinya. Ini kan nanti yang disebut dinamisme. Takut pada pohon, terus pohonnya disembah. Takut pada laut, lautnya dikasih sajen. Itu namanya dinamisme. Lama-lama orangnya semakin pintar. Terus lihat banyak fakta baru. Ada orang sakit, ada orang mati. Dilihat-lihat orang mati ini badannya masih lengkap, apa-apanya masih lengkap, tapi nggak bisa apa-apa. Berarti ada sesuatu di dalam dirinya yang sekarang hilang. Dari situ muncul ide tentang roh. Berarti ini bukan cuma kekuatan, tapi ada sosoknya. Sosok ini namanya roh itu tadi. Berarti kalau bapakku, ibuku mati, yang mati cuma jasadnya, rohnya masih hidup di sekitar kita ini mesti. Maka lahirlah pemujaan-pemujaan terhadap roh. Namanya animisme. Nanti lama-lama memuja rohnya, kan rohnya bapakku, rohnya nenekku. Saat anak turunnya menyembah rohnya bapak dan nenek yang dihormati ini. Lama-lama disembah terus. Yang tadinya roh lama-lama jadi dewa dia. Didewakan sudah kan. Ketika sampai keturunan keberapa dia, yang semula cuma roh yang dihormati, lama-lama dia jadi dewa. Dibikinkan patung, dibikinkan kuil, jadilah dewa. Masyarakat sudah mulai maju agak beradab.
Kemudian pikirannya manusia berkembang lagi. Sudah mulai ini ada sistem tata negara, mulai ada kerajaan, mulai ada struktur, mulai ada. Terus orang, ya ini ada raja, ada menteri. Yang menguasai kita pasti juga dewa-dewa juga punya struktur kayak kita ini, punya pemerintahan. Maka muncullah idewa, berarti ada rajanya dewa. Kalau di Mesir ada rajanya dewa, dewa matahari. Kalau di Yunani rajanya dewa namanya Zeus. Ini sebenarnya nyambung sama manusia yang sudah mulai bikin negara, bikin kerajaan, bikin kelompok. Dewanya pun dianggap punya hierarki, dewa tertinggi. Arab sebelum Islam kan kenal Allah, tapi Allah ini dewa tertinggi. Di bawah Allah ada dewa kecil-kecil yang ada di sekitar Ka'bah. Baru setelah itu muncul pikiran manusia berkembang lagi. Loh, kalau gitu ngapain kita nyembah dewa kecil-kecil? Intinya kan yang tertinggi ini. Yang kecil-kecil kan cuma pembantunya. Berarti ya kita nyembah aja yang paling tinggi ini. Nah, dari situ lahirlah monoteis, termasuk Islam. Dan dewa kecil-kecil jadi malaikat-malaikat. Nah, itu secara sosiologis loh ya, nanti kamu anggap ini beneran. Tapi itu namanya teori prehistoris evolusionistis. Evolusi pemikiran manusia tentang agama. Kamu ketemu kayak gini nanti di sosiologi agama. Dan semuanya kalau bagi Agus Kom itu semuanya baik. Yang tadi nyembah daya sampai yang nyembah Tuhan yang monoteis, itu termasuk masih fase teologis, fase paling dasar. Manusia masih takut dan tergantung pada kekuatan di luar dirinya. Dia masih belum mandiri. Setelah fase teologis, ada fase tahap namanya metafisik. Fase metafisik ini mulai orang mikir, mulai membayangkan, mulai mikir Tuhan itu harusnya kayak gimana, sifat-sifatnya. Dia mulai merancang sendiri kekuatan yang semula di luar dirinya, kemudian dirancang gimana caranya yang sebaiknya kekuatan ini berdasarkan akal. Masih percaya Tuhan, cuma Tuhannya di akal sekarang, Tuhannya di nalar. Nah, itu tahap metafisik. Kalau di agama mungkin jadi teologi yang ilmu kalam gitu kan. Allah itu dia harusnya cuma satu, nggak boleh ada dua. Allah itu harusnya maha penyayang. Ada sebab akibat. Allah itu adalah sebab yang pertama. Allah itu hakikat, kita ini cuma sampingan. Dia yang wajibul wujud, kita mungkinul wujud. Ini tahap metafisik. Kalau di tahap teologis orang pasrah 100%. Kalau di metafisik orang mulai mikir, cuma tetap percaya. Tetap percaya. Organisasi sosialnya ya berdasarkan hukum atau nilai sosial yang disepakati bersama. Kalau tadi kan ulamanya, kalau sekarang pada doktrinnya, ajarannya. Orang mulai mikir, manusia itu harusnya seperti apa, Tuhan itu harusnya seperti apa, hubungan manusia dan Tuhan itu harus seperti apa. Ini tahap kedua, tahap metafisik. Tahap metafisik ini tahap remaja, mulai balik, mulai sunat. Jadi manusia sudah mulai beranjak dewasa. Tahapnya tahap metafisik. Tuhannya di sini diganti dengan konsep-konsep abstrak. Ultimate reality, itu kan konsep abstrak. Supreme being, itu konsep abstrak. Yang maha besar, Sang Hyang Widi, itu kan gak ada namanya, disebut aja. Yang maha perkasa, yang maha tunggal. Jadi Tuhannya diganti dengan konsep-konsep abstrak. Bandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya ya disebut nama, dipersonkan. Dewi Sri, Dewa Laut, ya kan? Dewa Bumi, Lata, Uzza kalau dalam Islam. Ada personnya, ada sosoknya. Begitu masuk tahap metafisik, enggak. Sosoknya enggak ada, yang ada konsep-konsepnya. Periode ini adalah periode orang mulai mikir, disebut tahap investigasi. Jadi tahap metafisik
terjadi ketika manusia sudah mulai mikir, mulai menginvestigasi. Yang semula cuma dia percaya begitu saja, sekarang mulai dikejar secara investigatif. Orang mulai mikir, ada perdebatan-perdebatan teologis. Tahap metafisik itu dalam kehidupan manusia banyak terjadi di era abad tengah, ketika orang cara berpikirnya cenderung teosentris, terpusat pada Tuhan. Oke ya. Terus yang ketiga adalah puncaknya. Ini yang diinginkan oleh Auguste Comte, yaitu tahap positif. Tahap ketika manusia sudah dewasa, ketika manusia sudah tidak lagi mengandalkan sesuatu di luar dirinya. Manusia sudah mengandalkan panca indera dan akalnya. Itu tahapnya sudah tahap positif berarti. Inilah yang diinginkan oleh Auguste Comte. Manusia harus naik kelas. Cirinya tahap positif adalah organisasinya sudah industrial. Tuhan tidak lagi fakta, tidak lagi dipercaya kebanyakan. Orang mengandalkan dirinya sendiri. Fokusnya pada eksperimen, observasi, dan logika. Jadi pentahapan kehidupan sosial itu diawali dari era teologis, cara berpikir fiktif, era metafisik, cara berpikirnya abstrak, dan era positif yang cara berpikirnya observasi. Yang pertama ngomong imajinasi metafisik, yang kedua ngomong spekulasi metafisik, yang ketiga ngomong observasi. Yang pertama akalnya tidak dipakai, hanya percaya. Yang kedua akalnya dipakai untuk spekulasi. Yang ketiga akalnya dipakai untuk observasi. Nah, ini perkembangan masyarakat. Ya nanti Auguste Comte ini memang baru teori rintisan awal dalam sosiologi. Yang kritik mesti banyak, tapi minimal dia sudah mulai merintis untuk memahami dunia sosial, melahirkan disiplin baru yang namanya sosiologi. Sebenarnya model-model kayak gini ada bau pengaruhnya Darwin dengan evolusi. Jadi ini teori-teori yang sangat influensial. Darwin, Auguste Comte, Freud, Karl Marx itu kan teori-teori pilar. Dia yang jadi basis bangunan kehidupan yang disebut modern. Kenapa sih? Apa sih dasarnya Hegel? Dasarnya Auguste Comte bilang seperti itu? Dia punya 3 keyword, dia punya 3 quotes, punya 3 kata mutiara yang jadi dasarnya. Kenapa kok dia terus menyusun fase-fase tadi? Dasarnya apa? Bahwa manusia itu berkembang. Berkembang itu oleh karena itu harus dipahami benar kondisinya agar perkembangannya terarah. Yang pertama, gimana agar pengembangannya terarah? Appreciation of the past and the ability to build on it toward the future. Apresiasi pada masa lalu dan mampu untuk membangun demi masa depan. Masa lalu dipelajari, dengan pegangan itu kita bangun masa depan. Kalau sudah ngerti ada metafisik, diarahkan ke masa depan yang positif. Yang kedua, the idea of progress. Awas, berkembang ya berkembang dong, tapi maju. Progress, maju itu kemarin 2, sekarang 3, besok 4. Tidak stagnan dan juga tidak mundur. Kalau stagnan berarti rugi, kalau mundur berarti hancur. Idea of progress ini sebenarnya yang menopang luar biasa peradaban manusia modern. Terus kenapa sih di puncaknya jadi positivistik?
berbasis pada fakta dan rasio, berbasis pada sains. Karena dari sains telah lahir peradaban yang lebih maju. From science comes prediction, from prediction comes action. Dari sains orang bisa memprediksi masa depan. Sains itu kan sifatnya universal, bisa diukur, bisa dihitung. Bukan yang metafisika yang tidak pasti tadi. Kalau bisa diukur, itu bisa diprediksi. Besok mau ada apa, mau kejadian apa. Kalau sudah ngerti besok mau ada apa, orang bisa melakukan aksi, antisipasi, memanfaatkan, mendayagunakan. Dari situ peradaban manusia bisa maju. Jadi kamu harus ngerti ilmunya. Kalau ngerti ilmunya, kamu akan paham apa yang akan terjadi. Kalau kamu paham apa yang akan terjadi, kamu bisa merespon dengan tepat. Itulah gunanya sains. Gunanya belajar fakta sama belajar berpikir rasional. Terus cara memahaminya gimana terusan? Membacanya gimana? Ya kayak tadi, dilihat faktanya. Jangan sibuk dengan makna-makna yang tidak jelas, dengan motif, dengan niat, dengan emosi, tidak usah. Lihat fakta, bukan cuma teori, bukan cuma motif, bukan cuma niat. Oke, jadi observasilah fakta sosial. Jangan tertipu oleh, jangan-jangan motifnya beda. Itu gitu-gitu niatnya nggak ikhlas loh. Itu, ini kan urusan rasa. Itu semua kita nggak bisa ngakses. Yang bisa kita akses manifestasi fisiknya, faktanya. Maka membaca fenomena sosial itu ya yang faktual. Jangan terjebak oleh asumsi-asumsi, prediksi-prediksi, su'udzon atau husnudzon. Wis dilihat faktanya aja. Itulah yang ada di pikirannya Auguste Comte. Observasi fakta. Karena itu, gimana sih observasi fakta itu? Caranya ada 3. Pengamatan, eksperimen, dan yang ketiga perbandingan. Pengamatan itu berarti diobservasi langsung. Kalau eksperimen itu berarti dicoba atau diuji. Kalau perbandingan ya diperbandingkan. Yo, pengamatan jelas lah kalian. Kalau ingin meneliti apa ya terjun langsung ke lapangannya, dicek, dilihat. Kalau eksperimen dicoba. Kira-kira seandainya ngaji ini dipindah ke hotel, kira-kira lebih nyaman nggak ya? Kira-kira mungkin lebih masuk ini. Nah itu, ayo dicoba, ya itu eksperimen. Begitu masuk sana, ternyata enggak pak, enggak lebih nyaman. Lebih ngantuk pak, misalnya, karena enak ada AC-nya. Mending kayak gini, bila perlu dimatiin aja kipasnya biar sumuk, nggak jadi ngantuk. Itu eksperimen, dicoba, dipraktekkan. Yuk minggu depan kita ngajinya di hotel ya. Kayak gitu. Jadi pengamatan, eksperimen, perbandingan. Kalau perbandingan ini memperbandingkan dunia sosial, misalnya orang Jawa sama orang Madura, bedanya di mana ya? Orang Jawa Timur sama orang Jawa Tengah, bedanya di mana ya? Itu perbandingan. Ya nanti teori-teori sosial banyak yang mengembangkan itu. Terus terakhir, ini yang unik dari Auguste Comte. Ini teori yang dikeluarkan Auguste Comte saat dia patah hati. Setelah dia naksir perempuan, dikejar-kejar sampai Taylor kok tetap ditolak. Akhirnya dia jadi platonik gara-gara jatuh cinta. Lahirlah konsepnya yang dikenal agama kemanusiaan, religion of humanity, atau positivist religion. Jadi ini sebenarnya mirip. Kalau Rousseau dulu kan punya civil religion. Civil religion itu tidak selalu mirip agama, tapi ritual-ritual sosial yang
dibakukan di tengah masyarakat untuk fungsi-fungsi kebersamaan, fungsi-fungsi spiritual, pokoknya untuk bareng-bareng. Itu teorinya Rousseau. Agama juga bisa jadi civil religion. Misalnya NU dengan tahlilannya itu bisa jadi civil religion. Dia tidak cuma fungsi religius, tapi ada fungsi sosialnya di sana. Mungkin kerukunan, mungkin persaudaraan, mungkin ikatan sosial yang semakin erat. Itu namanya civil religion. Jadi agama masyarakat, agama yang berperan jadi agama di tengah masyarakat. Mungkin tidak selalu agama formal. Kadang-kadang sangat konstitusional. Misalnya upacara bendera itu kan kayak agama. Itu sebenarnya sejenis civil religion. Tujuannya menanamkan nasionalisme. Ini yang punya konsep kayak gini Rousseau. Auguste Comte ini memimpikan bikin agama baru yang tidak kayak agama sebelumnya yang mengecewakan. Jadi dia ingin bikin satu agama penuh dengan spiritualitas, penuh dengan humanitas, tapi minus formalitas, bahkan minus Tuhan yang formal. Jadi dia menyebutnya agama positif. Loh, terus agama kan ada Tuhannya. Iya ada, tapi Tuhannya adalah Grand Etre, Supreme Being. Ada yang supreme, ada yang agung. Apa ada yang agung? Itu kemanusiaan. Jadi yang dipertuhankan adalah kemanusiaan. Karena ternyata hampir semua agama sebelumnya banyak yang tidak manusiawi. Bunuh-bunuhan, saling bantai, saling menjatuhkan, saling caci maki. Agama kok tidak manusiawi ya dalam pikirannya konteks. Padahal agama itu kan dari Tuhan diturunkan kepada manusia, untuk manusia. Tapi kok malah dikasih Tuhan petunjuk manusianya malah gak jadi manusiawi. Sehingga dari agama banyak sekali tragedi-tragedi berdarah sampai hari ini. Yang terakhir kasusnya ISIS itu kan. ISIS itu kan yang kok bisa ya orang beragama jadi kayak gitu. Kok malah kehilangan kemanusiaannya? Jangan-jangan ada yang keliru. Maka terus Auguste Comte memimpikan agama yang sifatnya kemanusiaan, agama manusiawi, fokusnya pada manusia. Nilai tertinggi yang dijunjung, yang ditegakkan adalah manusia. Dan kebetulan di Perancis saat itu kan sedang populer-populernya era pencerahan yang menomorsatukan manusia. Nah, agama ini ajaran dasarnya adalah cinta dan pengabdian kepada kemanusiaan. Kenapa cinta? Karena ya memang cinta itu nilai paling tinggi dalam kehidupan manusia. Dunia ini besok pagi langsung bubar kalau tidak ada cinta. Kalau tiba-tiba Allah coba sekali-sekali cinta dibuang dari hatimu semuanya, cinta terhadap apa saja, maka besok pagi dunia kiamat. Ya kan? Yang bikin dunia ini bertahan kan orang tua masih cinta pada anaknya, suami masih cinta pada istrinya, atasan masih cinta pada bawahannya, pemerintah masih cinta pada rakyatnya, rakyat masih cinta pada pemerintahnya. Kalau ini semua hilang, kiamat besok dunia. Jadi katanya Auguste Comte, ya karena dia baru patah hati kan, jadi dia nangis-nangis terus. Cinta adalah nilai yang paling tinggi dalam kemanusiaan. Oke, jadi dasarnya cinta dan cinta sesama, pengabdian pada masyarakat. Nanti dari Auguste Comte lah keluar satu istilah dalam dunia etika yang disebut altruisme. Jadi altruisme itu etika, sikap mental yang siap mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Itu altruis. Egoismenya disingkirkan jauh-jauh,
dan hanya orang lain yang dia pikirkan. Itu altruis. Dan altruis itu yang bisa melahirkan altruisme itu cinta, mahabbah. Orang yang tidak cinta nggak bisa berkorban. Nah, dari situlah nanti lahir jargonnya positivisme. Love as principle, order as basis, and progress as end. Cinta sebagai prinsip, keteraturan, ketertiban sebagai dasarnya, dan kemajuan sebagai tujuannya. Oh, ini luar biasa. Jadi kalau pakai pedomannya August Comte dalam hidupmu, jadikan cinta sebagai prinsipnya, kemudian kedisiplinan, ketertiban, keteraturan hidup sebagai dasarnya. Karena kalau kamu nggak disiplin, nggak teratur, nggak tertib, itu hidupmu nggak akan bisa maju. Jadi love as principle, order as basis, and progress as end. Nah, itu semboyannya kelompok positivis. Jadi hikmah paling besar yang bisa kita ambil dari positivisme adalah ada satu wilayah dalam hidup ini, yaitu akal dan empiris. Jadikan akal dan empiris itu pijakan awal. Terus jadi pahami positivisme, jalankan karena dia salah satu wajah dari kehidupan ini. Pasti dia sendiri kan ngomong, ini reduksi loh ya. Realitas hanya saya lihat dari sisi faktual dan rasionalnya. Ada banyak sisi lain nggak tak lihat. Nah, yang lain yang kritik itu sebenarnya cuma ngomong, kamu kok nggak lihat sisi-sisi yang lain? Kok cuma lihat itu aja? Sebenarnya itu aja. Ini masih mending karena dia ngakui dimensinya, wilayahnya. Banyak teori lain yang nggak ngaku, dianggapnya dia ngerti segalanya, dianggapnya semuanya seperti itu. Itu kelebihannya positivisme. Meskipun kemudian di akhir-akhir sebenarnya ini sudah agak metafisik, pikiran-pikirannya August Comte. Saya bilang tadi karena dia sudah terlanjur jatuh cinta, terlanjur jadi platonik, sehingga ketika di akhir-akhir hidupnya cara berpikirnya mulai agak metafisik. Dia mulai ngomong cinta, mulai ngomong pengabdian pada yang lain, dan seterusnya. Oke, saya kira itu. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.